Hai K-Lovers, apa kabar? Tentunya sudah kangen dengan drama Korea ya? Kali ini saya akan menceritakan drama Korea yang berjudul 200 Pounds Beauty. Film ini menceritakan seorang wanita gendut yang tak pernah merasa bahagia. Padahal dia memiliki suara yang indah loh. Namun dia mencoba mengubah nasibnya dengan melakukan operasi plastik. Wah, bagaimana kelanjutan ceritanya ya? Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja yuk kita simak videonya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita gendut yang bernama Kang Hana. Dia yang sedang mendatangi dukun untuk mengubah nasibnya. Akan tetapi, si dukun malah mengejeknya dan hanya memberikan sebuah jimat, lalu menyuruh Kang Hana untuk segera pergi. Dan saat Kang Hana ingin pergi, dia malah terjatuh dan menumpahkan tinta ke wajah si dukun. Kang Hana yang mempunyai tubuh gendut itu menjadikan dia sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dia bekerja sampingan sebagai penghibur pria-pria kesepian melalui telepon. Dan karena Kang Hana memiliki suara yang indah, maka dia menjadi ghost singer untuk seorang penyanyi yang bernama Ami. Dan di dalam agensi itu ada manajernya yang tampan, dia yang bernama Sang Jung, dan Hana sangat menyukainya. Hingga suatu hari, Hana akan tampil bernyanyi di sebuah konser besarnya Ami. Lalu pada saat bernyanyi, Hana membayangkan kalau dirinya lah yang penyanyi sungguhan. Dan karena Hana terlalu bersemangat, lantai panggungnya sampai ambruk. Tapi karena Hana kembali bernyanyi, akhirnya membuat konsernya menjadi sukses. Sang manajer yang sangat senang dengan kesuksesan konser tersebut memeluk Hana di depan Ami. Hana yang memang menyukai Sang Jung dengan senang hati membalas pelukannya. Lalu demi mendapatkan Sang Jung, beberapa kali Hana mencoba melakukan diet dengan meminum obat. Namun bukan mendapatkan tubuh yang langsing, dia malah menyusahkan tim medis di rumah sakit. Keesokan harinya, Hana dan teman satu agensinya sedang pergi jalan-jalan. Tiba-tiba dia melihat toko baju yang memajang baju yang dia sukai. Tapi karena ukurannya kecil, sehingga Hana hanya bisa melihatnya saja. Kemudian Hana pergi untuk rekaman lagu terbarunya Ami. Di malam harinya, Sang Jung mengantarkan Hana ke rumah sakit jiwa untuk menemui ayahnya. Namun Sang Jung tidak mengetahui kalau itu ayahnya Kang Hana. Lalu sebelum Hana turun, Sang Jung mengundang Hana untuk datang ke pesta ulang tahunnya pada besok malam. Cerita berlanjut, Hana yang mendapat sebuah paket berisi gaun yang dia kira dikirim oleh Sang Jung, namun baju yang dikirim ternyata kekecilan, sehingga membuatnya diejek di tempat pesta. Hana yang malu, akhirnya dia pergi dari sana. Kemudian Sang Jung memarahi Ami, karena dia mengetahui kalau semua adalah rencana yang dibuat Ami. Lalu Sang Jung pun mengatakan kalau dia hanya membutuhkan suara Hana. Maka dari itu, Sang Jung menyuruh Ami untuk bersikap baik pada Hana. Ternyata Hana yang juga berada di sana mendengar semua percakapan itu, dan dia hanya bisa menangis. Setibanya di rumah, Hana yang sangat sedih berniat untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba Hana mendapat telepon dari salah satu pelanggan pria kesepiannya. Dia baru ingat bahwa yang menelponnya itu adalah seorang dokter bedah plastik. Lalu scene berpindah, Kang Hana yang mendatangi dokter bedah plastik tersebut dengan membawa rekaman percakapan mereka yang melalui telepon. Hana pun mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut jika dia tidak mau mengoperasinya. Akhirnya sang dokter membuat rekonstruksi untuk wajah baru Kang Hana. Karena waktu operasi yang begitu lama, membuat dia harus menghilang untuk sementara. Dan karena menghilangnya Hana, membuat Sang Jung dan Ami menjadi kesulitan untuk meluncurkan album keduanya. Lalu tibalah hari di mana Hana siap untuk membuka perbannya. Saat perban dibuka, sang dokter dan seluruh perawat begitu terpukau dengan kecantikan wajah baru Hana. Kemudian Hana yang sudah menjadi kurus pergi ke sebuah toko untuk membeli baju yang sudah lama dia inginkan. Saat Hana selesai berbelanja, dia melihat Sang Jung dan Ami yang sedang bertengkar. Lalu melintaslah seseorang yang menggunakan motor karena terpesona dengan wajah cantik Hana, yang membuatnya menabrak pintu parkir. Lalu Kang Hana langsung menolongnya. Namun pada saat Sang Jung mendekat ke arah Hana, dia yang malu akhirnya pergi dengan menggunakan helm. Lalu Hana pun pergi membeli sebuah mobil. Karena rem mobilnya yang bermasalah, dia menabrak taksi. Saat supir taksi ingin memarahinya, tiba-tiba dia kagum dengan kecantikannya Hana. Sehingga si supir tak jadi meminta pertanggungjawaban Hana. Dan saat itu Hana mulai menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi mudah
saat orang tersebut memiliki wajah yang cantik. Lalu tidak lama kemudian, polisi datang menghampiri, karena kejadian itu mengakibatkan kemacetan. Namun setelah melihat wajah Hana, polisi itu pun ikut terpana karena kecantikannya. Lalu dia meminta Hana untuk menunjukkan SIM-nya. Namun setelah polisi itu melihatnya, dia terkejut karena fotonya yang sangat berbeda dengan wajah dan bentuk tubuh aslinya. Dan akhirnya, polisi itu pun membawa Hana ke kantor polisi untuk diperiksa. Di kantor polisi, semua polisi yang merasa heran karena foto pada KTP Hana berbeda dengan foto dirinya yang sekarang. Dan untuk meyakinkannya, polisi itu meminta Hana jaminan temannya untuk datang agar dia bisa dibebaskan. Akhirnya, Hana menghubungi sahabatnya yang bernama Jungmin untuk datang ke kantor polisi. Namun saat tiba di sana, Jungmin sama sekali tidak mengenali Hana. Jungmin yang belum tahu seperti apa penampilan Hana yang sekarang, dia malah menemui orang gila gendut yang dia kira itu adalah Hana. Dan untuk meyakinkan Jungmin, Hana pun menunjukkan tato miliknya yang sama dengan tatonya Jungmin. Lalu mereka pun saling berpelukan. Adegan berganti saat Hana dan Jungmin pergi ke sebuah restoran. Di sana Hana berkata pada Jungmin kalau dia berniat ingin kembali menjadi ghost singer untuk Ami. Namun Jungmin malah mengingatkan Hana kalau dia sampai ketahuan akan mendapatkan masalah. Singkat cerita, di sebuah studio musik, Hana yang menggantikan namanya menjadi Jennie, dia pun mengikuti seleksi pemilihan ghost singer. Setelah Hana menyanyikan sebuah lagu, manajer Sangjung dan kru-krunya pun tak terkecuali Ami yang terpana dengan suara Hana yang sangat merdu. Dan akhirnya, Hana pun lolos menjadi ghost singer di agensinya yang dulu, tanpa ada yang mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Kemudian sang eksekutif manajer di perusahaan rekaman tersebut ingin menjadikan Hana sebagai penyanyi sesungguhnya. Lalu dia meminta Hana untuk melakukan operasi plastik di wajahnya. Tapi Hana menolak dengan alasan dia ingin tampil secara alami. Tentu omongannya itu sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Di sisi lain, Ami yang masih mencari Hana sampai-sampai dia menemui ayahnya yang berada di rumah sakit jiwa. Dengan harapan, Ami bisa bertemu dengan Hana di sana. Suatu hari, saat Hana sedang latihan, dia melihat Ami yang sedang berlatih nyanyi sendirian. Lalu Hana pun memberi nasihat yang sama persis dengan ayahnya katakan saat Ami menemui ayahnya Hana. Dan sejak saat itulah, Ami langsung mencurigai kalau Jennie itu adalah Hana. Cerita berlanjut, pada saat di salon, tiba-tiba Hana menerima telepon, dan dia kaget karena Jungmin ingin bunuh diri. Seketika itu, Hana langsung menuju ke rumah sakit, dan tidak menghiraukan lagi manajer Sangjung yang menegurnya, karena itu adalah acara TV pertama Hana. Namun bagi Hana, temannya lebih penting. Sesampainya Hana di rumah sakit, dia melihat temannya terbaring. Dan dokter berkata, kalau itu disebabkan karena Jungmin telah menelan 30 pil tidur sekaligus. Lalu Hana teringat pada pria yang sedang dekat dengan Jungmin. Hana pun langsung datang ke kantor pria tersebut dan langsung memukulinya saat mereka ada di dalam lift. Untung saja Sangjung datang dan menolong Hana dengan memberikan sejumlah uang pada pria itu agar dia tidak melaporkannya pada polisi. Kemudian Hana dan Sangjung pun langsung pergi. Setibanya mereka di lokasi acara pertunjukan menyanyinya Hana, atau dengan nama samarannya yaitu Jennie. Walaupun Jennie datangnya hampir terlambat dan tak sempat berganti pakaian ataupun memperbaiki make up-nya, namun Sangjung tetap membawa Hana ke atas panggung dengan keadaan yang seadanya. Sangjung pun berharap Jennie bisa bernyanyi pakai hati seperti Hana yang dulu. Dan dengan semangat yang diberikan Sangjung, membuat Hana atau Jennie tidak ragu lagi saat bernyanyi, yang membuat semua orang sangat menyukai penampilannya. Dan dengan bakat menyanyinya, Hana pun sukses menjadi penyanyi terkenal dan menggantikan Ami. Pada malam harinya di dalam studio, saat Jennie tertidur, Sangjung melihat logo Hakuna Matata yang digambar oleh Hana di kaca. Sangjung pun teringat dengan biodata Hana, dan dia pun membandingkannya dengan Jennie. Kemudian saat Hana bangun dan menghampiri Sangjun, dia pun menjauhi Hana karena merasa kebingungan. Kemudian saat malam pesta perayaan konser perdana Hana, terlihat keributan di sana
karena Ami membawa ayahnya Hana ke dalam pesta. Lalu Hana yang ketakutan jika penyamarannya ketahuan, dia pun berpura-pura tidak mengenali ayahnya. Setelah pesta selesai, akhirnya Sang Jung pun berkata pada Hana kalau dia sudah mengetahui bahwa Jenny itu adalah Kang Hana. Dan karena identitas asli Hana sudah ketahuan, akhirnya dia menjelaskan alasan kenapa dirinya sampai melakukan operasi plastik. Lalu, saat Jenny ingin melakukan konser, tersebar berita bahwa Jenny adalah palsu, yang sebenarnya dia adalah Hana wanita yang gendut yang telah lama menghilang. Namun Sang Jung yang sudah yakin dengan Jenny bahwa konsernya akan sukses, tetap melanjutkan rencananya. Akan tetapi, saat Hana mulai bernyanyi, dia melihat ayahnya yang diseret petugas. Seketika itu Hana pun berteriak untuk menghentikan petugas tersebut. Lalu Hana meminta maaf pada semua orang dan mengakui kebenarannya kalau dirinya adalah Hana yang gendut. Adegan bertambah haru saat Hana memutarkan video dirinya yang dulu bekerja sebagai ghost singer di belakang panggung yang besar. Namun terjadi hal yang mengejutkan. Semua orang malah tersentuh mendengar cerita Hana, lalu kemudian beramai-ramai memberikan semangat untuk Hana. Dan tidak mempermasalahkannya lagi apapun kejadian yang sudah berlalu. Dan setelah kejadian itu, Jenny kembali menjadi Hana yang sesungguhnya, dan kembali merilis lagu-lagunya dengan nama asli Hana. Walaupun beberapa haters masih membencinya, Hana tak memperdulikannya. Dia hanya ingin hubungannya dengan orang terdekatnya, yaitu ayahnya, Jungmin, dan Sang Jung kembali membaik. Dan di akhir cerita, terlihat dokter bedah plastik yang telah mengoperasi Hana, kini sudah memiliki banyak pasien. Dan ternyata salah satu pasien dokter tersebut adalah teman terdekat Hana yang ingin berubah seperti Hana. Dan film pun berakhir. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan jika ada film yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa.